Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول في آية أخرى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat subuh di Musalla Al-Kautsar yang insyaallah senantiasa Allah muliakan, Allah ridhoi, Allah berkahi, khususnya diberkahi waktunya. Orang-orang yang Allah beri berkah waktunya itu sebelum subuh sudah bangun. Barangkali sudah ada yang nunggu-nunggu ya. Salat tahajud dulu ya kan. Masya Allah, ini satu karunia Allah SWT yang Allah berikan tidak kepada banyak orang, hanya orang-orang khusus yang Allah kasih kesempatan untuk salat subuh berjamaah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda: "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullaha." Siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia qiyamul lail semalam suntuk. Ada nggak yang kuat nih semalaman ya, qiyamul lail ya? Nggak kuat ya? Ada agak panjang dikit aja imamnya udah dah. Kecuali imamnya Ustadz Fauzi ya, suaranya bagus ya, lama juga nggak apa-apa. Biasanya kita nggak kuat kalau panjang-panjang. Alhamdulillah Allah kasih solusi. Kalau nggak kuat qiyamul lail, salat subuh saja berjamaah. Syukur-syukur sebelum subuh awali dulu dengan salat sunnah fajar 2 rakaat, nggak panjang, 2 rakaat tapi mutunya, kualitasnya itu Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Di sisi Allah itu 2 rakaat saja sebelum subuh itu lebih berharga, lebih baik menurut Allah daripada dunia dan seisinya. Karena bagi Allah dunia itu nggak ada apa-apanya.
tidak lebih bernilai dari sebelah sayap nyamuk menurut Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau dunia itu di sisi Allah itu lebih bernilai dari sayap nyamuk, maka orang kafir itu nggak akan dikasih minum seteguk pun, dikasih makan sesuatu. Makanya malah karena kafir kadang-kadang, karena dia curang, kadang-kadang udah kalau kasih aja udah, silakan ambil. Menurut Allah itu nggak bernilai, ya kan? Jadi keberhasilan secara duniawi tidak selalu menjadi ukuran bahwa orang itu disayang Allah, karena di sisi Allah itu di dunia nggak ada nilainya. Bahkan kadang-kadang orang jahat pun dikasih. Nah, kalau kita orang Muslim 2 rakaat saja sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya orang Muslim nggak ada yang miskin, kecuali yang nggak mau sholat subuh itu yang miskin. Walaupun rumahnya bagus, kendaraannya mewah, fasilitas di mana kita ya, sholat subuh aja enggak, ya kan? Apalagi kalau dia mau sholat sebelum subuh, itu enggak ada orang miskin, karena dia mempunyai apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi masya Allah, kita bersyukur sekali pada pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan kita. Enggak perlu juga ujub dan wurur ya. Wah, saya paling hebat di sini. Nah, salat subuhnya rutin ya. Jamaahnya rutin, jangan kayak gitu juga ya kan. Kita selalu berpikir positif. Kita husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan kita untuk selalu bisa senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan membersamai Bapak Ibu untuk sharing kali ya, ngaji lah. Ngaji itu masya Allah kelihatannya bahasanya sederhana ngaji, tapi nilainya luar biasa. Karena dengan ngaji inilah Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu-pintu kebaikan. Dengan ngaji kita menjadi paham. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, orang menghendaki baik atau Allah menghendaki orang itu baik, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman agama. Dari mana dia bisa paham? Karena dia mau ngaji. Ada orang yang memang tidak tertarik ngaji. Dia kadang-kadang kalau sholat surah rajin. Biasanya ciri-cirinya seperti itu. Kita lihat, saya sering kadang melihat masjid atau musola ketika berjamaah banyak gitu. Tapi ketika ada kajian itu sedikit. Habis salam terus kabar semua, mungkin sibuk atau apa. Tapi padahal kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, pastilah kita harus rajin untuk belajar agama ini. Hadir ke majelis. Belum lagi Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan di majelis ini. Kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarsuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa haffathumul malaikah wa wasyathumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul untuk mengaji, untuk mengkaji kitab Allah, mengkaji sunnah Rasulullah, untuk mengaji syariat Allah, kecuali Allah akan minimal berikan 4 hal. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan kepada mereka yang rajin ke majelis apa? Sakinah. Ketenangan, ketentraman hidup, ya kan? Ya kan? Jadi kalau kita rajin ngaji, insyaallah
nggak akan kita itu gundah gulana, sedih, ya, karena kita akan dikasihkan pandangan-pandangan pencerahan yang sifatnya itu jauh. Orang itu sempit pikirannya karena memang diajak untuk berpikir sempit, seolah-olah hidup ini hanya urusan keseharian, urusan kantor, urusan tugas, sehingga orang itu merasa nggak tenang. Tapi kalau diajak untuk punya visi yang jauh, hidup ini, dunia itu sementara, hakikat hidup itu nanti, ya kan? Kalaupun kita sekarang belum berhasil, gagal ini itu bagian dari perjalanan hidup yang nanti endingnya nanti di akhirat. Tidak ada kesulitan, tidak ada musibah, tidak ada apa saja kecuali apa? Ma asaba min muslim, ma asaba muslim min hammin wala adan, hatta syauka yushaquha illa kaffarallahu anha sayyi'atiha kama qala Rasulullah. Tidaklah mengenai seorang muslim apa itu? Kelelahan, kecapean, ya, kesedihan, sakit, sampai dikatakan duri yang menusuknya, kena duri sedikit, illa kaffarallahu bi sayyi'atuh, kecuali Allah akan menjadikannya sebagai ampunan. Jadi kalau kita sering dikasih pencerahan seperti itu, problem-problem hidup itu yang nggak akan membuatnya sedih. Makanya orang yang hadir ke majelis, Allah kasih tenang hidupnya, tenang. Yang kedua apa? Ghasyiyatuhumur rahmah, Allah kasih rahmat, Allah rahmati, ya kan? Para malaikat mendoakan, makhluk-makhluk semuanya pun mendoakan orang-orang yang rajin belajar. Wa haffathumul malaika, Allah naungi dengan para malaikat, ya. Ada malaikat yang disebutkan siyahin. Malaikat siyahin itu malaikat yang Allah ciptakan untuk apa? Mencari orang-orang yang hadir di majelis. Mereka turun, jadi mungkin kita nggak melihat, tapi banyak malaikat yang menyaksikan kita. Nanti selesai majelis lalu menghadap Allah. Ini ada hamba-hambamu ya Allah di komplek anggrek, ya kan? Di ini sana pada ngaji, ya kan? Lalu kata Allah, ditanyakan kepada mereka, apa mau mereka? Mereka semua tidak ada lain kecuali mereka maunya mendapat ampunanmu dan rahmatmu. Kata Allah, katakan kepada mereka, Allah sudah memaafkan dan merahmati. Gitu. Wa dzakarallahu fi man indah, Allah akan sebut-sebut di sisi makhluk-makhluk yang lain. Para malaikat itu dan sekitarnya itu pada kenal sama orang-orang yang rajin ngaji. Walaupun mungkin di dunia enggak terkenal, ya kan? Tapi kata Allah, wa dzakarallahu fi man inda, Allah bangga-banggakan di sisi makhluk yang lain, makhluk langit yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkenal di langit, enggak terkenal di bumi. Kenapa? Karena rajin ngaji. Ngaji kita pada pagi hari ini, saya mendapatkan share dari panitia adalah menumbuhkan atau menyuburkan ukhuwah. Masya Allah, ini temanya penting sekali. Karena kalau kita lihat nih, kondisi saat ini, kita belum bicara tentang kebangsaan yang terdiri dari banyak latar belakang, termasuk beda agama. Kadang yang satu agama pun kadang-kadang kita ini susah untuk menjalin ukhuwah yang benar. Padahal ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sejak itu kita jadi orang mukmin. Itu lalu semua sekat-sekat, semua dimensi itu semua sudah selesai. Gak boleh kita membeda-bedakan karena ini sukunya beda, ya kan? Karena apa lagi? Ormasnya beda, ya kan? Oh, karena ini
madhab politiknya beda, ya kan? Madhab agamanya beda, musolanya beda. Enggak boleh. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, ikhwah. Sesungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaknya saling islah, saling mengupayakan damai, mengupayakan baik, mengupayakan supaya satu chemistry, satu ya, supaya enak gitu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, supaya Allah rahmati. Mungkin kalau kita enggak menjaga ukhuwah ini, Allah ya, dan rahmati juga cuma sedikit. Padahal kalau kita bisa berukhuwah yang kuat, yang kokoh, janji Allah la'allakum turhamun. Tapi itu tadi, kadang-kadang karena pemahaman, karena godaan, pengaruh internal, eksternal, bagaimana macam dah, akhirnya kita punya sebetulnya pemahaman itu bahwa setiap muslim itu bersaudara. Dalam hadis Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana indahnya, idealnya persaudaraan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Diibaratkan sebuah badan atau satu tubuh. Kata beliau, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sairul jasadi bis-sahri wal humma. Kata beliau, perumpamaan orang mukmin dalam bersaudara dan dalam berkasih sayang, dalam saling menyantuni, kata beliau, kamathalil jasadil wahid, seperti satu anggota badan, anggota tubuh. Yang kita dalam organ tubuh kita kan lengkap banget, macam-macam. Semuanya itu beda-beda tugasnya, ya, beda-beda fungsinya, beda-beda namanya, tapi sebetulnya itu saling melengkapi, ya kan? Yang dikatakan apabila ada satu bagian yang sakit, ya yang lain terganggu, kan? Kita mau ngaji, mau bunyi sariawan, ya kan, sakit, mau bunyi itu nggak bisa fasih lidahnya itu, ya, terganggu sekali. Matanya sakit, kupingnya nggak terlalu mendengar, ya. Apalagi kalau sampai yang nggak berfungsi ini nih, yang tiap saat ini tek 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 nih. Kita lagi tidur, lagi ngapa, lagi nggak sadar ini jalan terus nih, jantung ya. Kalau ini sampai nggak berfungsi itu udah selesai. Nah, tapi masing-masing kita nggak pernah membanggakan, si tangan membanggakan dirinya, si kuping enggak. Semua itu saling melengkapi. Allah ciptakan begitu sempurna organ tubuh ini yang semuanya punya fungsi beda-beda, tapi sebenarnya untuk keperluan yang satu. Bagaimana supaya bisa hidup stabil. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah persaudaraan orang mukmin. Harusnya begitu. Harusnya dengan beda-beda, ya, beda organisasi, beda partai, beda madhab, beda apa lagi, ya, latar belakang. Itu nggak boleh menjadikannya itu saling cerai-berai, tapi saling melengkapi. Salah satu yang sensi itu adalah masalah madhab. Masalah madhab itu kadang-kadang sensi, karena maunya madhabnya beda. Madhabnya beda kan secara umum praktek ibadahnya suka ada yang beda-beda dikit, ya. Ada yang maunya suka
sholat subuhnya pakai kunut, ada suka yang tidak, suka ini ngadain acara umpamanya apa ya, itu ritual-ritual yang kecil yang sifatnya cabangan, yang sebetulnya itu nggak boleh menjadi penyebab tadi runtuhnya, hancurnya ukhuwah. Karena sebetulnya ikatan yang paling kuatnya itu masih ada, ikatan iman, ikatan akidah. Toh dia itu sama saudara kita, sama muslim, ya kan? Kecuali kalau secara akidah, secara keimanan sudah dinyatakan memang beda, ya. Umpamanya Syiah kan sudah disepakati itu. Karena memang ada hal-hal yang memang tidak bisa ditoleransi. Umpamanya mereka meyakini, ya, Al-Quran beda, Quran yang ada nggak lengkap, ya kan? Atau meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu mengkhianati, atau dianggap sudah murtad karena seharusnya setelah wafatnya Rasulullah itu yang menjadi pemimpin adalah yang jadi Khalifah Ali, atau yang mencaci maki para sahabat, atau yang memang sudah ada satu buku bagus, pedoman ajaran atau aliran sesat, itu ditulis oleh tim khusus para ulama di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang kalau kita perhatikan itu sebetulnya kalau di Indonesia itu ya sedikit yang kayak gitu. Paling Ahmadiyah itu udah termasuk keluar dari 10 pedoman ini. Karena Ahmadiyah meyakini setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, itu namanya Mirza Ghulam Ahmad, ya kan? Ya itu udah kan ada. Tapi yang lain-lain kan sama, rukun imannya sama 6, ya kan? Rukun Islamnya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama, sholatnya sama, syahadatnya sama, adzannya sama. Ya nggak usah lah kita saling toleransi saja supaya ukhuwah tidak hancur. Makanya kata para ulama, nata'aman fima ittafaqna wa natasamah fima ikhtalafna. Ayo mari kita kerjasama, saling menolong, saling mendukung dalam hal-hal yang sudah sepakat. Tapi bila belum bertemu, nggak ada yang, atau ada sesuatu yang belum bisa disepakati, natasama, kita saling mentolerir. Ayo kita saling menghargai. Sini kepenginnya ada kunut, ya udah silakan. Yang sini kepenginnya enggak, ya itu hal-hal kayak gitu nggak usah diributkan. Karena itu hal-hal yang mungkin sudah dari sononya ada, kadang-kadang tidak ketemu. Tapi intinya dengan kita tadi menggambarkan bahwa persaudaraan kita itu seperti satu tubuh, hal-hal yang kecil tadi kalau bisa usahakan jangan menjadi penyebab, jangan menjadi duri dalam daging yang merusak, ya kan? Karena kita itu sudah diikat dengan persaudaraan. Dikatakan al-mu'minu kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin itu seperti sebuah bangunan, orang muslim seperti sebuah bangunan yang antara satu dengan yang lain itu saling menopang, ya. Seperti kalau rumah ini terdiri dari berbagai macam bagian, ya, tapi sebetulnya semuanya itu ada saling melengkapi. Jadi intinya marilah kita berangkat dari keyakinan kita betapa pentingnya ukhuwah ini, maka menjadi kewajiban bagi kita, ya, untuk selalu menjaga keutuhan, ya, selalu berupaya untuk menyuburkan persaudaraan kita. Jangan sampai gara-gara tadi latar belakang yang kecil-kecil, ya, apalagi pokoknya sifatnya non agama, ya kan, kayak karena beda-beda ini, ya, kemudian menjadi pecah belah, itu jangan sampai.
Dan sekarang ini luar biasa, godaan untuk memecah belah atau untuk terpecahnya persaudaraan itu banyak sekali faktornya gitu. Faktor tadi yang sifatnya internal kita, ya faktor eksternal juga. Karena orang-orang non-muslim itu secara umum mereka ya sama, mereka punya keinginan supaya ya umat Islam ini tidak bersatu. Umat Islam ini nggak akan bisa kuat, dan itu sudah dirancang sejak zaman dahulu. Upaya-upaya untuk memecah belah kita antar sesama muslim itu bukan program baru, itu program lama. Sejak zaman dahulu pun, zaman penjajahan pun sudah seperti itu. Dibuatnya umat Islam ini begini, satu dibeginikan, satu begitu nasib. Dan sekarang ini akan lebih kuat lagi ya dorongannya itu, karena apa? Dibantu oleh media, oleh medsos, ya kan? Ini semakin kuat saja. Ya. Jadi unsur yang menjadikan umat Islam ini saling ya ada friksi antara satu kelompok dengan yang lain, ya, satu madhab dengan yang lain, satu ormas dengan yang lain, itu semakin kuat. Oleh karena itu pentingnya kita harus mengupayakan terus, ya kan, nggak boleh jenuh, nggak boleh berhenti. Ya termasuk kayak gini nih, satu Prakasa kita punya kontribusi ini DKM mengupayakan bagaimana supaya ada kesadaran ya pentingnya persaudaraan. Nah, lalu adain pengajian, lalu ya di samping kita bangun masing-masing itu penting bagaimana bahwa kerangka besarnya itu kita adalah bersaudara. Yang kecil-kecil itu jangan sampai menjadi pengganggu, ya, menjadi perusak. Ya tentu saja dimulai dari ya komunitas paling kecil dulu. Ya, kita di antara di sini, kalau di masjid ini atau di musala ini, ya di antara jamaah kita saling gitu, saling diciptakan persaudaraan yang intens, yang kuat di antara kita. Minimal dimulai dari kekompakan kita di dalam berjamaah. Ketika kita sudah mulai dari sini bisa kompak, insya Allah segala sesuatu kalau sudah dikerjakan bersama-sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mari kita saling tolong-menolong, saling mengokohkan dalam kebaikan, termasuk mengupayakan ukhuwah itu hukumnya wajib, ya kan? Berukhuwah itu hukumnya wajib. Sedangkan mengutamakan hal-hal tertentu ya, yang mungkin itu sifatnya, umpamanya contoh, ada kelompok ini punya pemahaman begini, kelompok yang di sini begitu. Kalau itu pemahaman yang beda kemudian menyebabkan dia itu rusaknya ukhuwah, maka yang harus diutamakan adalah ukhuwah. Karena ukhuwah itu hukumnya wajib. Jadi bagaimana mencari yang terbaik terjadinya ukhuwah yang kuat. Kalau ada hal-hal ini kita harus kalahkan. Kepentingan utama kita adalah menjaga ukhuwah. Yang sifatnya pribadi, hal-hal yang di sini, saya nggak cocok di sini karena ini, ya kita utamakan ukhuwahnya. Apa saja yang akan menjadi pilar, yang menjadi penyubur kita supaya tetap menjaga ukhuwah di antara kita? Di pertama kali disebutkan ada husnuzon. Antara kita ini yang sudah jelas dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah, apalagi sudah satu komplek, satu masjid ya, satu komunitas yang sudah nggak bisa lagi dipisahkan ini ya, sehari-hari kita ketemu gitu ya kan? Apa yang kita harus lakukan adalah pertama, tumbuhkan husnuzon, berbaik sangka.
Para ulama mengatakan idza ja'aka an akhika ma taqrahu faltamisul udhr. Kalau menasihati, kalau datang kepadamu sesuatu yang kamu tidak suka, ada ketemu dengan orang, ketemu saudara, ketemu teman, lalu dia melakukan sesuatu yang kita tidak suka, apa? Faltamisul lahul udhr, maka carilah alasan untuk dia. Oh, dia begini, dia pasti punya alasan. Contoh umpamanya kita lagi enak-enak naik motor atau naik mobil, tahu ada saudara kita mau bu, kita cari alasan. Jangan kita langsung memaki. Oh, biasa kan gitu. Kalau di jalan kan itu suka berantem tuh. Saya kemarin pulang malam-malam dari pesantren jam berapa itu, tahu-tahu di situ ada orang lagi berantem tabrakan. Ya kan nggak ada orang yang ditabrak maupun yang nabrak tuh nggak ada yang kepengen betulnya itu kan. Itu kan murni ya, murni karena ya kelalaian kan, ya biasa. Itu selesaikan aja secara baik-baik. Makanya kaidahnya kalau kita kepengen menjaga ukhuwah, ketika datang sesuatu yang kita tidak suka, carilah alasan untuk dia. Kalau ada orang ngebut banget, nggak usah dimaki. Oh, dia mungkin jangan-jangan dia buru-buru, ada keluarganya yang sakit atau segera dibawa ke rumah sakit, ada istrinya mau melahirkan, atau cari alasan untuk dia supaya kita tidak kemudian langsung memvonis wah ini. Intinya itu kaidahnya. Kalau kita nyari alasan pun nggak nemu, kalau kita nemu nggak mungkin dia itu begini. Kalau kita alasannya nggak nemu, maka katakan kepada diri kita, kembalikan, oh itu karena ketidaktahuan saya. Jadi kalau kita nyari alasan kenapa dia melakukan itu, oh dia melakukan itu karena begini. Ya kita kalau gitu namanya bisa ngerti alasannya supaya kita itu bisa toleran, bisa ridho. Tapi kalau enggak pun kita enggak boleh juga langsung memvonis. Kita katakan, oh ini keterbatasan saya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jauhi olehmu banyak prasangka. Karena prasangka-prasangka ini dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu, jangan tajassus. Tajassus itu mencari-cari kekurangannya, kesalahannya. Padahal yang diperintah apa? Mencari alasannya supaya tidak berburuk sangka. Itu yang benar. Kalau orang kayak gitu tuh dilihat wajahnya juga enak gitu. Karena dia nggak pernah itu berpikir yang negatif tentang, tanpa harus melupakan atau mengabaikan kewaspadaan. Tapi maksud saya itu jangan sampai orang itu kok pikirannya tajasus terus. Yang ada dalam benaknya itu ini dia itu apa itu. Prasangka. Padahal itu apa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu. Jangan saling tajassus, cari-cari kekurangan, kesalahan orang. Tapi yang diperintahkan apa? Cari alasan kenapa dia itu begini begitu. Kalau nggak nemu juga, salahkan diri kita atau kembalikan ke diri kita. Oh, mungkin saya tidak tahu apa dia. Yang jelas dia itu punya alasan kuat kenapa melakukan itu. Supaya apa? Tidak ada suudzon. Karena kalau diperturutkan suruudzon itu akhirnya kita akan menjadi apa? Wala yahtab ba'dukum ba'dha. Ikatan saling menghibah. Kita ngomongin dia akhirnya, ya kan? Padahal menghibah itu dikatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apa kamu mau memakan bangkai saudara kamu? Tentu kamu tidak mau.
Jadi kalau orang itu udah berangkat dari suudzon, nggak selesai, nggak bisa mencari alasannya kenapa dia begitu, akhirnya kita tuh gerundel ngomongin dia di belakang. Ya udah. Padahal itu perbuatan dosa, bahkan keji, karena digambarkan seperti makan saudara atau makan bangkai saudaranya. Tentu ada yang mau. Itu yang pertama. Jadi tumbuhkan apa? Husnuzon. Hilangkan prasangka-prasangka, ya kan? Yang kedua apa? Satru uyubi akhi. Yang kedua, tutupi kekurangannya. Di samping husnuzon adalah sitru aibi akhi, atau sitru uyubi, tutupi aib. Karena masing-masing kita ini nggak ada yang sempurna, pasti banyak aibnya, banyak kekurangannya. Kalaulah bukan karena Allah yang menutupi kekurangan-kekurangan kita, itu ya kita apa sih? Kadang-kadang memang kalau kita tampilan rapi ini di musola, di masjid, ya kan? Tapi hakikatnya Allah yang tahu. Siapa yang tidak punya aib di antara kita? Apalagi di zaman sekarang, masya Allah itu, kalau nggak hati-hati itu, dia sekian lama dia banyak berbuat baik, ini, pas lagi khilaf, jepret atau dibidik, disut, habis itu disebar di medsos, selesai sudah. Pembunuhan karakter. Ya, padahal harusnya apa? Menutupi. Itu kalau kita udah saling berlomba-lomba, saling membuka, mencela, lalu mengekspos aib saudara kita, ya itu pertanda bahwa ukhuwah itu akan hancur. Kenapa ya? Karena tadi menyalahi kaidah yang sebenarnya. Kalau kita kepengen menjaga ukhuwah itu saling menutupi. Man satara an akhi atau satarallahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi juga dari kiamat. Karena nanti di hari kiamat itu kita akan dipanggil, dan semua apa aib-aib kita pun semua akan diperiksa. Semuanya Allah akan perlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk itu nanti akan dihisab sama Allah. Orang-orang yang di dunia ini suka menutup aib saudaranya, Allah akan permudah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Orang baik ini Allah akan kasih catatan amalnya, diterima pakai tangan kanan, dan Allah akan hisab dengan hisaban yasiro. Udah, Allah maafkan. Tahu Allah itu banyak salahnya, udah maaf, ya udah tutupi. Tapi kalau di dunia itu suka membuka aib orang, ya nanti kita dipermalukan juga. Nauzubillah min dzalik. Intinya bahwa kaidah umumnya, kaidah dasarnya, kalau kita kepengen menjaga keutuhan saudara kita, mulai dari di rumah, ya kan, kekurangannya kan udah suami istri, keluarga udah tahu dia itu sudah merasa, udah ngaku salah, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Jangan dikit-dikit bertengkar gara-gara setiap mau nyari kunci nggak ada itu istri, ya kan? Apa sih suka lupaan, ya kan? Habis itu mau berangkat cari kacamata, ini bapak mau lupa mulu, nggak usah. Ya, jadi biasa hal ya, kita tahu kekurangan masing-masing kita di keluarga, ya udah saling saja. Jangan mengungkit-ungkit. Apalagi kalau sampai diperlihatkan kepada orang lain. Nauzubillah. Ini berbahaya sekali kalau ada sebuah rumah tangga, ya kan, kekurangan-kekurangan di rumah tangganya diceritakan kepada yang lain, itu udah hancur tuh.
alamat tanda-tanda mau kiamat ya. Kalau sudah ada rumah tangga, bapak, ibu, suami istri ini, apa-apa yang kekurangannya kemudian diceritakan ke yang lain, kecuali memang dalam rangka untuk cari solusi ya kan, untuk keperluan informasi, agak ada minta nasihat pihak ketiga ya diceritakan apa adanya yang perlu saja. Jadi yang kedua itu sitru uyubi akhi. Yang ketiga adalah apa? Memaafkan. Al-afwu. Memaafkan. Kalau kita udah saling memaafkan sebenarnya udah selesai ya kan. Semua kehilafan, kekurangan di antara kita makanya salah satu keutamaan kita apa? Bersalaman, saling memaafkan itu dikatakan ketika dua orang bertemu lalu kemudian bersalaman, maka bergugurlah dosa-dosanya. Karena begitu bagusnya itu ya, kalau udah saling memaafkan itu lega rasanya. Dan dalam Islam itu nggak boleh kita marah mendiamkan saudara kita lebih dari atau lebih lama dari 3 hari 3 malam. Walaupun kita memang dimaklumi juga manusia itu memang kadang-kadang juga Allah itu tahu. Manusia itu punya watak, kadang-kadang kalau maunya langsung lagi saat itu dia memaafkan itu kadang-kadang berat sekali. Tapi tolong didiamkan dulu. Minimal 2 hari, 3 hari kemudian itu harus sudah selesai. Marah kayak apapun. Itu memaafkan ya, saling memaafkan, dan tidak ada orang yang tidak salah. Kalau kita sesama saja ya, yang memang tidak terlalu besar jasa kita kepada sesama itu, kita nggak bisa memaafkan ya gimana? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu yang maha segala-galanya, yaitu pun kalau ada hamba itu betul-betul bertaubat minta maaf, itu pasti Allah maafkan. Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya kita banyak salah khilaf ini. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kamu itu putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Kita malu sama Allah kalau gara-gara saudara kita salah sedikit, apalagi masih keluarga, adik. Karena kadang-kadang permusuhan sama saudara kadang-kadang malah lebih susah gitu kan. Ya kan? Itu dendamnya enggak karena merasa dia yang bersalah kemudian enggak ada maaf sampai temurun-temurun. Ya jangan. Padahal Allah saja memaafkan hambanya yang betul-betul bertaubat. Dan bukan sekedar dimaafkan. Kalau ada orang itu bersalah kepada Allah lalu dia bertobat, bukan sekedar dimaafkan, tapi Allah ampun dan Allah kasih surga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum. Bukan sekedar Allah maafkan, tapi apa? Allah ampuni, wa yudkhilakum jannatin. Allah masukkan ke surga. Udah dimaafkan dikasih hadiah. Ya Allah begitu. Ya kita memaafkan doang saja. Ya. Harusnya kalau orang salah dikasih hadiah, ya kan? Itu luar biasa. Saya dengar cerita yang di medsos itu bagus juga itu. Tentang kisah Syekh Alwi Al-Maliki. Kita kenal beliau itu seorang ulama tokoh besar ya di Ummul Qura ya kan. Dan itu zaman dulu setiap orang haji Indonesia itu, karena zaman dulu orang mau berangkat haji itu nggak banyak.
Sehingga itu pasti orang-orang yang zaman awal-awal itu pergi haji itu mampir ke rumah beliau, dikasih nama baru gitu tambah. Kalau namanya kurang Islam ditambah nama itu beliau. Ulama yang luar biasa. Ketika difitnah, dibilang ajaran sesat apa itu apa? Dia tulis di koran, diberitakan di media, ada seorang yang memberitakan, menulis buku tentang kesesatan beliau, malah beliau nggak marah, kasih hadiah orang itu, ya kan? Ya kita kalau bisa, ya kalau nggak pun belum bisa sampai kita memberikan hadiah kepada orang yang salah kepada kita gitu, minimal maafkanlah, ya kan? Maafkan. Dan itu yang dilakukan oleh salah seorang sahabat yang ketika saya lupa nama sahabat itu, digambarkan bahwa sahabat ini sudah dijamin dia itu masuk surga karena dia setiap dia lewat, kata Rasulullah SAW, oh ini ahli surga sedang menuju ke kita atau lewat. Akhirnya sahabat yang dengar ini kemudian penasaran, sebetulnya kelebihan sahabat ini apa sampai Rasulullah mengatakan ini ahli surga mau lewat. Dia penasaran apa, saya lihat sehari-hari kelihatannya ibadahnya apanya juga sama, ya kan. Akhirnya sampai dia itu minta izin nginep, boleh nggak saya nginep di rumah kamu, ya kan. Akhirnya diizinkan. Padahal dia nginep pengennya nyelidik apa sih sebetulnya keistimewaan perbuatan apa yang menjadikan dia itu dikatakan oleh Rasulullah menjadi surga. Ternyata apa? Dia biasa-biasa saja. Ya qiyamul lailnya juga biasa, ya kan? Amalan istimewanya enggak ada. Tapi ketika sudah 2 hari atau 3 hari nginep enggak ketemu alasannya, lalu akhirnya dia terus terang aja, "Akhi, sebenarnya saya sengaja nginep di sini, saya kepengen tahu kamu itu punya amalan apa sih sampai Rasulullah mengatakan kamu itu akan menjadi ahli surga." Dia ingin cari-cari apa sih? Saya perasaan nggak ada amalan apa-apa. Oh, saya ingat. Saya itu sebelum tidur selalu sudah saya bayangkan orang-orang itu sudah saya maafkan semua. Minta maaf atau tidak, sengaja atau tidak, kalau ada saudara kita yang salah itu sudah selesai. Sebelum tidur beres. Sehingga dia pikir kalau mau dia tidur malam itu nggak bisa bangun lagi, nah dia sudah maafkan. Nah kita ada orang sampai menyembah kayak gini kadang-kadang nggak dikasih maaf. Nauzubillah. Betapa sombongnya orang ini, ya kan? Dan sudah hancur juga persaudaraan kita kalau kita tidak saling memaafkan, tidak memberi maaf. Jadi apa tadi? Husnuzon. Terus kedua? Apa tadi kedua? Menutupi aibnya. Yang ketiga apa? Memaafkan. Ya, tentu masih banyak lagi. Tambah satu lagi, mendoakan. Doakan. Kan jarang kita ini. Biasanya itu orang yang selalu banyak mendoakan ya orang-orang dekat kita saja. Orang tua mendoakan anak, ya kan? Kemudian pasangan, suami mendoakan istri atau keluarga. Kemudian anak. Makanya kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Itu nanti ketika anak Adam itu meninggal, sudah amalnya itu sudah terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh. Nah kita sudah sepakat bahwa doa itu penting. Tapi kebanyakan memang tidak banyak orang yang bersungguh-sungguh secara khusus mendoakan kita gitu. Kecuali tadi biasanya mungkin bapak mendoakan anak-anaknya, suami istrinya, istri kepada suami, kemudian mendoakan anaknya atau anak. Ya kita bayangkan kalau umpamanya kita dalam tadi yang sering mendoakan itu biasanya kalau orang tua mendoakan kita, orang tua kita sudah sepuh, sudah meninggal, berarti kurang orang yang mendoakan kita. Suami istri kita kadang-kadang juga enggak terlalu sering mendoakan. Saya tanya ke ibu-ibu, ibu sering mendoakan khusus enggak untuk bapak? Ya kan? Jarang juga kadang-kadang. Cobalah kalau kita betul-betul
atau istri mendoakan suami, suami mendoakan istri. Yang kita harapkan adalah apa? Anak nanti. Awaladin salihin yad'ula, anak yang soleh yang mau mendoakan. Padahal seharusnya itu kita ya diajarkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajarkan kita untuk saling memaafkan, saling mendoakan. Secara umum sebenarnya kita mendoakan Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Secara umum kita juga sudah mendapatkan doa itu. Tapi kalau kita bisa mendoakan secara khusus, salah satu yang sangat istimewa disebutkan dalam sejarah itu Imam Ahmad bin Hanbal yang orang menyebutnya sebagai pelopor madhab Hambali, itu selalu mendoakan Imam Syafi'i, gurunya madhab Syafi'i. Jadi kita tahu nggak bahwa antara imam madhab antara satu dengan yang lain itu ternyata itu saling berguru, mereka itu secara berantai itu murid. Imam Malik itu muridnya Imam Hanafi. Imam Hanafi paling senior, punya murid namanya Imam Malik. Imam Hanafi orang sangat hebat pada zamannya, orang yang paham Al-Quran, paham hadis, sampai akhirnya apa? Menjadi seorang mufti, seorang yang selalu menjadi rujukan orang bertanya agama, menjelaskan ayat apa saja ke beliau. Punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik tumbuhlah jadi murid beliau yang paling muncul saat itu. Sama juga menjadi ulama, menjadi rujukan, menjadi tempat bertanya, menafsirkan ayat, memahami hadis. Beliau punya murid namanya Imam Syafi'i di antara muridnya. Imam Syafi'i tumbuh menjadi ulama besar terus, ya kan? Terkenal dia sebagai referensi untuk semua persoalan agama. Punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Jadi kenapa kita ini gara-gara beda madhab kemudian karena ketidaktahuan kita. Jadi kalau selama ini kita udah Syafi'i yang menyunahkan kunut selamanya, kalau nggak kunut ini salah. Memang pendapat Imam Syafi'i mengatakan yusannul qunut mudawama, disunatkan kunut mudawama berdasarkan satu hadis. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak. Artinya apa? Kita coba berpikir yang selebih luas bahwa perbedaan madhab, mereka itu orang-orang hebat semua loh. Dan antara satu dengan lain itu adalah hubungannya guru dengan murid. Apa kita tega gara-gara kita yang madhab Syafi'i lalu kita menyalahkan madhab Maliki? Padahal Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Karena sekarang kita madhabnya Hambali mamanya, atau yang sering diikuti madhab Hambali itu yang mayoritas mamanya di Arab Saudi, yang orang tuduh Wahabi ini dan sebagainya. Lalu kita mengatakan karena kita madhab Syafi'i lalu mengklaim kita yang paling ahli sunnah wal jamaah, yang lain dianggap sesat. Itu yang akan merusak. Padahal harusnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal itu selalu mendoakan Imam Syafi'i. Sampai anaknya bertanya, wahai abi, wahai ayah, kenapa ayah kok sering banget mendoakan Imam Syafi'i secara khusus? Ini seorang murid yang betul-betul soleh mendoakan gurunya. Kita kadang-kadang kurang sama gurunya, baru-baru mendoakan, kadang-kadang melawan. Gimana mau? Seorang Imam bin Hanbal karena dia orang yang soleh sekali, dapat berkah dari gurunya juga, dapat lewat gurunya gitu, dia mendoakan. Ketika ditanya, wahai abi, kenapa abi itu selalu banyak mendoakan Imam Syafi'i itu siapa sih? Kata beliau, Imam Syafi'i bagiku itu seperti matahari kepada bumi. Ini sebagai cahaya. Kalau beliau menggambarkan kalau Ahmad bin Hanbal sebagai buminya, maka Imam Syafi'i sebagai mataharinya. Itu seorang murid yang baik. Ya. Kita juga harusnya secara khusus, ya kan? Khususnya kita mendoakan ya saudara-saudara kita, ya kan? Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina.
Salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada umat Islam apabila ditanamkan ukhuwah, saling mencintai di antara kita karena kita saling mendoakan. Jadi bukan saling mengklaim paling benar itu kan. Ya kan kata Allah Subhanahu wa taala wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah yang menyatukan hati kita karena apa? Saling mendoakan. Tentu banyak lagi ya, faktor-faktor penting yang akan menjadi perekat ya, ukhuwah kita akan menjadi penyubur supaya ukhuwah kita tetap kokoh. Tapi setidaknya dengan 4 hal tadi ya, insyaallah mudah-mudahan akan terjalin ukhuwah yang erat di antara kita. Upayakan husnuzon, tutupi aib saudaranya, maafkan apabila ada kesalahan-kesalahan, saling doakan. Baik, udah syuruk ya, udah syuruk. Nanti kalau bisa usahakan sebelum keluar dari sini kita sholat sunnah syuruk 2 rakaat biar dapat pahala apa? Haji dan umroh ya kan. Dia sering haji ini, sering umroh ya. Biasanya orang sini umroh udah sering insyaallah. Tapi sebetulnya kalau nggak sempat umroh, Allah kasih kesempatan pahala umroh dengan apa? Salat syuruk ya kan? Kata Rasulullah SAW, man shalla subha atau man shalla al-fajr fi jama'atin summa jalasa yadhkurullah hatta tatul asy-syams summa shalla rak'ataini kana lahu mithlu ajri hajin wa umratin tamatin. Atau kama qala Rasulullah SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah, datang ke masjid berjamaah sholat subuh, selesai sholat jangan langsung pergi. Summa jalasa yadhkurullah, duduk dulu berzikir kepada Allah. Termasuk berzikir ya kita ke majelis baca Quran, hadiri majelis taklim itu termasuk zikir. Sampai terbit matahari, sampai tulu. Tulu jam berapa? Tulunya sekarang jam 5.31. Udah lewat, udah bisa. Tunggu sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa? Syuruk, sholat syuruk. Syuruk itu artinya apa? Terbit. Jadi sholat syuruk sama sholat duha bedanya apa? Kalau sholat duha itu mandiri dilakukannya, nanti nunggu sudah matahari terbit kemudian sengaja sholat duha dulu. Tapi kalau sholat syuruk itu sholat duha yang ada rangkaian dengan sebelumnya, harus dirangkaikan dengan sholat subuh berjamaah, terus diisi dengan zikir dulu, jangan keluar dari masjid dulu sampai terbit. Makanya disebut dengan syuruk ya kan? Tapi sebetulnya sholat syuruk itu juga ada yang mengatakan sama dengan sholat duha. Insya Allah kalau dengan seperti itu akan Allah berikan pahala haji dan umrah. Baik, mungkin ada langsung tutup, ada yang mau disampaikan, mungkin ada yang mau sharing, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Apakah bisa tercermin dalam misalnya kalau keseharian itu jamaah sholat 5 waktu sehari-hari? Mungkin kalau dibuat yang gimana Pak Haji ulang yang pertama? Mengenai hubungan dan persatuan umat Islam. Apakah bisa tercermin dalam kalau keseharian itu jamaah sholat 5 waktu? Iya. Kalau dibuat itu jamaah sholat 5. Kalau tahunan jamaah sholat 2 Betul. Kalau yang kedua itu dalam ibadah haji di mana semua umat Islam berkumpul dalam satu tujuan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini sebagai syariat yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala karena suatu kewajiban salat 5 waktu, Jumatan itu juga kewajiban yang secara syariat itu tentu menjadi apa? Kewajiban
yang Allah berikan pahala yang besar, karena itu suatu wajib, ya kan? Salat 5 waktu digambarkan, kata Rasulullah SAW dalam hadis, dikatakan bahwa orang, ya kan, yang salat 5 waktu itu diibaratkan seperti orang yang mempunyai rumah, lalu di depan rumahnya itu ada bengawan, ada sungai, lalu dia mandi sehari 5 kali. Lalu beliau bertanya kepada sahabat, apakah tersisa dalam dirinya kalau ada orang punya rumah, di depannya ada kolam renangnya, lalu dia mandi sehari 5 kali, apa di tubuhnya masih ada kotoran, masih ada daki apa orang itu bersih enggak lah gambarnya? Maka kata sahabat, iya tentu badannya bersih. Kemudian kata Rasulullah SAW, kadzalika mathalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Begitulah perumpamaan solat 5 waktu. Sesungguhnya dengan solat 5 waktu itu Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita salah, pagi hari kita udah bertobat, sudah sholat, dosa udah gugur. Nanti kita pergi lagi ke kantor, ketemu dosa lagi. Datang waktu zuhur, hapus lagi. Datang waktu asar, hapus lagi. Datang waktu maghrib, hapus lagi. Datang waktu isya, habis itu kita istirahat, kita tidur. Kalau malam itu kita meninggal, mudah-mudahan Allah sudah ampun dosa-dosanya. Itu jelas ya, satu kewajiban yang Allah syariatkan dapat pahala. Begitu juga Jumatan. Begitu juga nanti ada yang kumpul setahun, kemudian ada yang pergi haji. Itu semua menjadi sarana. Harusnya itu menjadi sarana. Itu mungkin termasuk fadilah. Fadilah dari sholat 5 waktu, di samping memang ada tadi unsur wajibnya yang dapat pahala dan keutamaan yang lain, tapi ada fadilah yang lain, apa? Terjalinnya ukhuwah. Makanya seharusnya itu orang-orang yang rajin sholat 5 waktu setiap hari ketemu itu harus ada ikatan batin, ada interaksi secara emosi, itu harusnya ada. Jangan pergi ke musola, udah datangnya udah nunggu mau qomat, habis salam langsung, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah bicarakan apa ini jamaah, ya kan? Dan itu yang saya rasakan semangatnya sekarang seperti itu. Padahal kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahli. Sebaik-baik atau sepaling sempurnanya iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau kita merasa sudah setiap hari sholat 5 waktu, apalagi hadir di majelis, ya pastikan kita akan semakin baik. Sama orang itu nyapa lah, pasang wajah yang enak lah gitu. Wajah kok kayak gak enak, gak pernah senyum. Padahal itu senyum sedekah. Dikatakan apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ustaz, saya nggak bisa senyum, memang dari sononya saya begini karakternya, Ustaz. Saya orangnya pemarah, saya wajahnya begini. Jadi apa gunanya Rasulullah mengajarkan akhlak? Apa gunanya Rasulullah diturunkan sebagai teladan? Kalau kita punya alasannya, orang memang saya dari sononya begini. Justru karena begitu kamu harus rubah, gitu jawabannya. Yang nggak biasa senyum, senyumlah. Yang nggak biasa pernah nyapa, nyapalah. Hormati orang yang lebih tua, berjamaah kita ketemu. Ini kadang-kadang kita enggak. Udah sholat habis itu merasa rajin beribadah, tapi silaturahimnya, akhlaknya malah tidak. Semakin rajin hadir ke majelis, bukan semakin tawadhu, semakin baik, tapi merasa kami yang paling hebat nih, paling merasa yang lain kurang benar karena dia punya pengajian kelompok sendiri, lalu yang lain yang ya itu. Jadi menurut saya itu betul, Pak, betul sekali. 5 waktu, Jumatan, berbagai macam momen kita bertemu itu menjadi sarana, menjadi wasilah yang seharusnya memperkokoh persaudaraan kita. Kita penting sekali kan melakukan kewajiban-kewajiban sebagai penguat keimanan kita, tapi ingatlah bahwa iman yang sempurna itu
ditandai dengan akhlak yang baik. Jangan sampai kontraproduktif. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin ke majelis, tapi sama orang itu kayak gimana? Nggak mengorang, kata orang Jawa itu nggak mengewong kayak gitu. Ada orang nggak lewat juga nggak ini kan. Orang Jepang aja yang nggak pernah belajar agama itu, kalau ketemu orang itu lebih pendek-pendekan. Kepalanya mana yang lebih pendek dia begini. Nah kita kadang-kadang depan orang tua aja ngegeling aja. Ya. Bahkan saya dari sononya Ustaz, justru di sana itu dirubah. Karena Rasulullah SAW mengajarkan akhlak yang mulia. Jadi itu Pak Haji, insya Allah mudah-mudahan ya saya setuju sekali kalau semua ya termasuk sholat apa itu menjadi sarana kita untuk memperkuat persaudaraan di antara kita. Oh, ada lagi masih? Ya silakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama saya, mungkin agak dua tema, karena di hadisnya sudah disebutkan oleh Pak Ustaz. Tadi hadisnya yang Pak Ustaz sebutkan, terputus semua amal umat anak Adam itu kecuali dua hidayah. Pertama adalah hidayah yang bermanfaat, terus saudara jariah. Nah, nomor poin yang kedua ini saudara jariah. Kalau ada saudara jariah, ada juga dosa jariah. Jadi misalkan saya mencontohkan suatu kebutuhan kejahatan, kemudian saya menjual, tapi kejahatan saya itu dicontoh oleh orang lain. Misalkan kalau ada acara-acara di TV itu kan ada memperkenalkan aurat, kan aurat itu acara TV itu diputar terus ada dulu terus diputar anak diputar orang lain, sementara terus sudah dijual oleh kita. Jadi dosa jariah. Itu pertanyaan pertama saya. Terus yang pertanyaan kedua mengenai persatuan manusia ini, saya juga pernah membaca hadis di online. Karena saya susahkan itu dari online saja gitu saya tahu. Saya pernah membaca bahwa lurus dan rapatkanlah sosok kalian, sungguh Allah akan menceraikan kalian bila tidak lurus dan rapatkan sholat. Apakah itu bisa menjadi satu kemungkinan? Karena saya juga tak tahu bagaimana cara lurus dan rapatkan sholat, karena itu belum pernah dibahas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dua pertanyaan yang bagus dari satu orang, jawabannya untuk semua. Pertama, apakah ada dosa jariah? Ada hadis yang katakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu la yanquthu min ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'daha la yanquthu min wizrihi syai'an atau kama qalahu Rasulullah sallallahu. Siapa yang membuat satu amalan, perbuatan yang baik dalam Islam, maka baginya mendapatkan pahalanya, pahala amalan itu, dan pahala orang-orang yang mengikutinya, tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya orang yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan dosanya itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak berkurang dosanya sedikit pun. Maka dengan hadis ini jelas bahwa memang ada dosa jariah, itu ada. Kalau kita membuat satu amalan, lalu amalan itu dilanjutkan, ditradisikan, padahal amalan itu amalan dosa, maka kita sebagai inisiator, pelapornya itu, ya kita akan dapat pahala, dapat dosanya. Sebagaimana tadi ada orang yang dikatakan, ada seorang wanita, dia sholat, dia ngaji, dia di rumah mungkin sedang tidur, tapi dia terus dapat kiriman dosa. Kenapa? Karena dengan sengaja dia itu memamerkan auratnya untuk dilihat banyak orang yang tidak berhak,
lalu diupload di medsos. Dia sudah selesai, udah nggak melakukan itu, hanya dia udah. Tapi dosanya terus menerus. Ketika masih banyak orang yang menikmati, gara-gara itu dosa. Makanya ada satu kisah ini tragis. Ada seorang pemuda, dia biasa mengoleksi gambar-gambar, ya, gambar-gambar apa namanya, yang gambar porno, gambar yang tidak sopan. Dia koleksi, dia pilih-pilih, diambil dari ini situs-situs, mungkin diambil dari. Lalu setelah dikumpulkan, dia mau sebarkan lagi ke teman-temannya. Dia tawarkan kepada teman, ayo siapa yang mau gabung ke saya, kayak membuat satu ini ya, klub kelompok sendiri. Nanti pokoknya kamu setiap pekan atau setiap bulan saya kirimin gambar video gitu. Yang mau kasih nomor emailnya ke saya. Akhirnya teman-temannya pun banyak kirim email ke dia. Ini mungkin orang yang tahu IT paham bagaimana caranya dia kumpul. Dia sudah siapkan gambar-gambar yang dia sudah pilih. Lalu apa? Diatur dia secara rutin, secara periodik bahwa ini si A yang kirim email ini dapat gitu. Sampai setelah dia udah setting untuk 1 tahun atau untuk 2 tahun ke datang, sudah diatur, dia udah diatur jarak, durasinya berapa gambar ini bulan ini, itu sudah. Lalu setelah itu dia celaka, dia terjadi kecelakaan, eksiden, tabrakan. Si bosnya ini, si yang ya, setelah tabrakan mati dia. Teman-temannya yang gabung ke kelompok dia itu pada datang. Wah ini, waduh, bos kita meninggal, tabrakan. Bos itu ya kan, teman-temannya pada solidaritas, pada datang gitu. Sampai akhirnya sudah dia temani sampai di kafan, sholat, dia mandikan, sampai diantar sampai ke kubur. Wah selesai kita deh. Nah, dia udah nggak punya bos lagi. Dia pikir sudah nggak ada yang ngirim gambar lagi. Rupanya setelah 1 minggu kemudian temannya meninggal, dia buka email, ada kiriman. Ada kiriman, dia bingung. Waduh, lah ini teman kita kan sudah meninggal, kenapa masih ngirim gambar? Wah, hapus saja. Udah kali mungkin ini sisa yang terakhir kali. Pekan datang ada kiriman lagi. Weh, teman-teman gimana nih? Kan teman kita udah itu yang udah meninggal. Oh iya, saya juga dapat. Sampai akhirnya, wah, kalau gitu kita ngelapor nih ke pusat nih, supaya di stop nih, orang udah meninggal, katakan. Mungkin di kesananya di pusatnya apa namanya itu kalau setelah di sana stop, katanya ini Pak, tolong ini nomor ini Mbak ini sudah meninggal. Tolong ini gambarnya stop. Oh ya, tapi apa passwordnya itu? Mau tanya password kemana, orang udah meninggal. Akhirnya karena mau di stop nggak bisa, karena passwordnya nggak ketemu, nggak ingat. Itu namanya dosa jariah. Orang sudah mati tapi gara-gara dia sudah biasa ngirim-ngirim, itu yang baru aja itu. Belum lagi yang sudah dikirim kemudian dikasihkan lagi ke orang. Makanya hati-hati ibu-ibu, ya semuanya deh bapak-bapak, jangan gampang-gampang ngupload gambar-gambar yang walaupun bukan gambar kita, gambar orang lain, artis yang cantik, kita ikut. Man a'ana ala maksiatin walau bisitri kalimatin kana lahu wizra. Orang yang menolong kejahatan walaupun hanya dengan separuh kata itu, ikut ngupload apalagi. Kasih komentar aja, situ tontonan bagus loh. Ngomong gitu doang, kalau gara-gara itu kemudian orang nonton, itu dapat dosanya itu. Jadi hati-hati. Betul ada yang namanya apa? Dosa jariah. Yang kedua tentang apa tadi? Oh iya, ya itu saya pikir itu sebagai sarana. Memang salah satu yang saya sering dapatkan di musola itu, imam ini
tidak terlalu memperhatikan masalah itu. Ada orang yang sholat begitu jadi imam udah nggak pernah peduli kepada belakangnya, udah langsung datang qomat langsung mulai aja. Padahal di belakang itu sopnya masih bolong-bolong, ya kan? Ada yang pakai sajadah yang gede-gede, sajadah dari hadiah dari Arab Saudi kan gede-gede itu kan. Nah, ini satu orang satu ya. Harusnya apa? Kata Rasulullah SAW apa? Istawu, atau kata beliau sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuh min tamamis shalah. Lurus rapat, kakinya kalau bisa nempel, kakinya nempel, ya kan? Lurus, yang jadi patokan tumit, ya kan? Makanya bagus nih kalau karpetnya ada begini kan bagus tuh. Jadi ujung tumit kita ada di pas di ujung karpet. Kalau bisa imam perhatikan itu dulu, lihat dulu, jangan mulai dulu sebelum lihat jamaah dulu begitu. Kalau imamnya, kadang-kadang memang teori berjamaah itu kadang-kadang juga fikih berjamaah juga perlu diajarkan. Saya lihat kadang-kadang di musola-musola itu ada imam yang masih sholat dia nggak mau berjamaah, udah datang ke masjid jauh-jauh tapi sholat sendiri. Ada yang gabung sama imam kadang-kadang tapi ngaco barisannya. Imam di sini kemudian mau gabung berdiri ada yang di belakangnya langsung, padahal dia jamaah sendiri. Ada yang ngambil di sebelah kanan udah bener, tapi yang keduanya di sebelah kanan lagi, agar manja. Padahal ada ilmunya itu berjamaah. Kalau sendiri ada di sebelah kanan hampir sejajar. Begitu datang orang kedua, orang yang sebelah kanan itu disenggol, dikasih tahu, dia mundur. Bukan ngambil sana terus akhirnya kayak barisan apa. Jadi intinya benar sekali bahwa ada hadis yang mengatakan la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Janganlah kalian barisnya itu tidak lurus ya, karena itu akan mengganggu. Secara psikologis ada juga itu. Ketika kita sama saudaranya itu merasa risih mau deket-deket aja, kita udah deketin kakinya itu nggak mau aja itu, nah, ya kan? Ya itu secara memang tidak, ikatan emosional gitu nggak ada. Harusnya ya rapat lah. Gitu. Makanya kita udah ketemu sehari 5 kali berjamaah. Ya usahakan bukannya sekedar fisiknya kita ketemu, tapi juga secara psikologis, secara emosional kita juga ada ikatan. Dan itu yang diinginkan ya, supaya kita dekat dengan saudara-saudara kita. Jadi ada hadisnya, nanti kita bisa baca bahwa janganlah kalian itu saling maksudnya tidak rapi, karena itu akan mempengaruhi ya hati kalian menjadi tidak bersatu, menjadi bercerai-berai. Kalau barisannya aja nggak lurus, maka kita juga hatinya tidak akan bisa bersatu. Baik, cukup ya. Nah, waktu juga sudah jam 6. Mudah-mudahan bermanfaat, karena Bapak Ibu masih banyak agenda lain ya, banyak kesibukan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini insyaallah membawa keberkahan untuk kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada hal yang tidak tepat, yang salah, saya mohon maaf, karena Allah SWT mengampuni kita semua. Dan apabila ada yang benar, insyaallah hendaknya kita bermohon menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.